Ada kembali di Breaking News awal Ramadan pemirsa, dan seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa kami akan menghadirkan sejumlah laporan langsung dari berbagai daerah terkait dengan pemantauan hilal pada sore hari ini. Dan kali ini kami sudah terhubung bersama 3 rekan kami yang ada di Makassar, ada Nana Jamal, kemudian dari Gresik ada Oki Arisandi, dan juga dari Aceh ada rekan Sukri. Kita akan sapa terlebih dahulu teman-teman kita di 3 daerah. Selamat sore rekan-rekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Baik, kita akan juga pemirsa. Terlebih dahulu ada rekan Nana Jamal. Nana, kalau dibandingkan dengan tadi pemantauan ataupun persiapan yang dilakukan di sana, sejauh ini apakah ada perkembangan dan apakah sudah mulai disiapkan segalanya untuk pemantauan di Maghrib nanti? Ya, Bremana dan juga pemirsa, untuk pemantauan ini sendiri sejak laporan yang kami buat sore tadi, ini belum ada penambahan informasi atau penambahan data, namun memang persiapan untuk melakukan pemantauan hilal di rooftop GTC Kota Makassar ini memang sudah lebih lengkap dibanding sebelumnya, dan juga para tim pemantau hilal baik dari ormas-ormas lainnya ini juga sudah mulai berkumpul untuk bersama-sama melakukan pemantauan hilal dengan BMKG wilayah 4 Kota Makassar, Kemenak Sulsel, dan juga tim geofisika untuk wilayah Kabupaten Goa. Ini juga sudah ada di rooftop GTC Kota Makassar. Dan dari informasi juga yang kami himpun, ini untuk waktu konjungsi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah sendiri, dengan lokasi rooftop GTC Kota Makassar ini berada di 5 derajat lintang selatan dan juga 119 derajat bujur timur, di mana nanti dari posisi ini kita bisa melakukan pemantauan pada pukul 18.17 waktu Indonesia Tengah, karena ini adalah waktu matahari terbenam, dan untuk waktu bulan terbenam ini adalah 18.20 waktu Indonesia Tengah. Sehingga dari data tersebut ini kita juga mendapatkan informasi bahwa waktu yang dimiliki untuk melihat hilal ini cukup terbatas, bagaimana, dan juga pemirsa, yaitu hanya sekitar 2 menit 55 detik, dan ini waktu yang sangat cepat untuk bisa melakukan pemantauan hilal karena juga melihat bagaimana kondisi cuaca saat ini, sehingga dari data ataupun metode hisap yang dilakukan oleh BMKG wilayah 4 Kota Makassar bersama-sama dengan tim pemantau, sejauh ini hasil pemantauan untuk ketinggian hilal dari Kota Makassar yang dapat terlihat yaitu hanya 0,2 derajat. Dan untuk data lainnya yang juga kami bisa informasikan bahwa hingga saat ini untuk pemantauan ataupun pemantauan hilal dengan metode ruhyat pun ini juga masih dikhawatirkan karena melihat bagaimana kondisi cuaca yang ada saat ini. Dan bagaimana serta pemirsa bisa Anda lihat bagaimana kemudian situasi dan juga kesibukan para pemantau hilal yang ada di rooftop GTC Kota Makassar ini. Mereka juga sudah bersama-sama dengan terlebih dahulu melakukan pemantauan ataupun juga pengecekan peralatan dan juga perlengkapan yang digunakan untuk melihat hilal. Terlihat di sini ada beberapa teropong yang digunakan, dan ini nyaris teropong yang berbeda-beda untuk setiap tim seperti itu, dan mereka juga saling membagi informasi ataupun data dan cara untuk melakukan pemantauan. Dan terlihat juga dari pojok sana tim BMKG Kota Makassar ini menggunakan teropong fiction yang memang sudah sering digunakan untuk melakukan pemantauan, dan ini sesuai dengan metode hisap yang mereka lakukan sebelumnya. Mereka juga terfokus pada ketinggian hilal yang kemudian sudah dibaca terlebih dahulu. Namun untuk metode ruhyat sendiri ini masih dalam pemantauan dan menunggu matahari terbenam di pukul 18:17, dan untuk bulan terbenam ini di pukul 18:20 Nana. Indonesia Tengah. Ya, Nana, tadi kan saya lihat juga di layar kaca bahwa ada sejumlah petugas yang sudah bersiap-siap, sudah melihat dari teropong. Mungkin Nana bisa mendekati ke rekan-rekan petugas di sana untuk mungkin berbincang-bincang lebih dekat lagi, langsung lagi. Ini mereka sedang apa? Apakah memastikan alatnya sudah siap atau seperti apa? Silakan Nana. Oke, baik. Kalau begitu saya berusaha untuk mengajak pemirsa juga untuk melihat secara dekat apa yang kemudian saat ini tengah dilakukan oleh para
tim yang tidak hanya dari BMKG wilayah 4 Kota Makassar, tapi juga dari tim Kemenak ataupun juga ormas-ormas Islam lainnya. Saya ajak Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat, dan memang di sini ada banyak sekali tim-tim yang bukan hanya dari tim pemantau resmi yang juga melakukan, karena ada banyak undangan yang juga diajak untuk turut serta dalam melakukan pemantauan dengan metode ruqyat dari RUF GTC Kota Makassar ini. Dan sebenarnya yang kemudian kami antisipasi adalah sejak sore hari tadi ini memang sudah terlihat kekhawatiran daripada tim pemantau, karena cuaca di Kota Makassar saat ini cukup mengkhawatirkan dengan gerimis yang turun saat ini seperti itu. Nah, terlihat dari sini bagaimana kemudian salah satu tim lainnya yang kemudian melakukan pemantauan seperti itu. Mohon izin, sebentar kami berusaha untuk berbincang-bincang terlebih dahulu. Selamat sore. Assalamualaikum, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Askar dari Wahda Islamiyah. Oke. Untuk perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk melakukan pemantauan ini, dan juga apa yang sudah terlihat sejak persiapan untuk melakukan pemantauan ini, Pak Askar? Saat ini kita menggunakan teropong yacht mode terbaru tentunya, yang sudah kita sering gunakan tiap bulannya, dan Wahda Islamiyah selalu eksis untuk tiap bulan turun memantau hilal, dan juga tentu di Ramadan ini. Untuk saat ini ketinggian hilal masih di bawah 0 derajat atau bahkan sebentar hanya sekitaran 0,5138 yang paling tingginya. Walaupun tentu kondisi cukup mendung ya di Makassar ini, tapi kita berupaya semoga ada titik-titik cerah sebentar insya Allah, untuk kemudian kita bisa bersama-sama mengupayakan agar kita bisa melihat ruqyat dengan hilal biiznillah. Baik, terkait dengan cuaca Kota Makassar saat ini yang memang tadi juga sudah sempat dikhawatirkan bahwa saat ini sangat mendung seperti itu, dan bagaimana kemudian yang saat ini terlihat, dan apakah waktu untuk melakukan penglihatan hilal nantinya ini sama dengan hasil yang diperoleh oleh BMKG? Iya, berdasarkan hitungan kita juga, karena tentu hisab menjadi alat bantu tim untuk kemudian melihat ketinggian hilal. Dari perhitungan yang ada bersama BMKG Provinsi Sulawesi Selatan akan sama tentunya, akan kemudian kita lihat nanti, dan tetap merujuk kepada keputusan pemerintah nanti, dan kita hanya memberikan data-data dari 134 titik yang telah ditetapkan oleh Kemenak dalam hal ini. Ya. Dan kemungkinan untuk jatuhnya 1 Ramadan menurut dari Wahda Islamiyah sendiri? Iya. Wahda Islamiyah sendiri selama ini tetap mengikuti arahan pemerintah, dan tentu keikutsertaan kita adalah bagian daripada menegakkan sunnah Nabi, perintah untuk meruqyat hilal. Maka tentu keputusan yang kami juga dapat sebentar akan kemudian dirapatkan oleh tim Dewan Syariah untuk memutuskan, dan tentu tetap mengikuti keputusan pemerintah. Ya. Baik, terima kasih dan selamat melanjutkan kembali untuk pemantauan hilalnya. Dan itu dia salah satu tim lainnya yang juga turut untuk melakukan pemantauan hilal pada sore hari ini dari Rooftop Mall GTC Makassar. Dan tentunya masih ada banyak sekali tim-tim lainnya yang juga turun, karena seperti yang bisa Anda lihat Bremana dan juga pemirsa, ada banyak sekali alat-alat yang digunakan. Dan sejauh ini demikian yang dapat kami sampaikan dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, dari Nanda kita ke Oki Arisandi di Gresik, Jawa Timur. Selamat sore, Assalamualaikum Oki. Anda melaporkan dari mana dan sejauh ini persiapannya seperti apa pemantauan hilal di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bre dan juga pemirsa. Selain di Makassar, untuk pantauan hilal penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah juga dilakukan di Jawa Timur. Satu di antaranya adalah di Balai Ruqyatul Hilal di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Seperti adalah Balai Ruqyatul Hilal Condrodipo, Gresik, Jawa Timur. Pemirsa, perlu Anda ketahui bahwa di Jawa Timur sendiri ada sekitar 27 hingga 30 titik penentuan untuk lokasi pemantauan hilal untuk penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah, dan satu di antaranya adalah di Bukit Condrodipo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang mana hari ini pemantauan hilal dilakukan oleh rekan-rekan dari Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Gresik dan juga sekitarnya. Bahkan sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya juga ikut ambil andil dalam pemantauan hilal sore hari ini, namun kegiatan masih dilakukan sejumlah persiapan. Saat ini rekan-rekan dari Lembaga Falakiyah PCNU sedang melakukan istighosah untuk mengawali kegiatan utama dalam pemantauan hilal sore hari ini. Sejak ba'da asyar tadi, setelah rekan-rekan
akan melaksanakan ibadah sholat asar, persiapan peralatan-peralatan penunjang utama untuk penentuan melihat hilal baru apakah tampak atau tidak sudah dilakukan. Beberapa di antaranya adalah seperti melakukan kalibrasi untuk mengukur akurasi alat-alat yang digunakan, karena kalau kita lihat memang beberapa di antara peralatan ini adalah sudah digital, artinya hasil dari tangkapan masing-masing teleskop ini nanti akan langsung dikirimkan melalui laptop yang tersedia dan nanti akan langsung bisa disaksikan di layar yang telah disiapkan oleh kawan-kawan dari Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Gresik. Selain juga mempersiapkan alat-alat, kali ini rekan-rekan Lembaga Falakiyah PCNU Gresik juga sedang menantikan hadirnya sejumlah jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik yang juga akan ikut mengawal proses pemantauan hilal untuk penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Beberapa hal yang juga menjadi menarik, Bre dan juga pemirsa, adalah di Jawa Timur sendiri, kalau tadi kami katakan ada 27 hingga 30 titik lokasi pemantauan hilal yang memang sangat beragam. Kalau di Gresik sendiri, ini adalah lokasi di mana di atas bukit, ada di atas ketinggian sekitar 120 meter di atas permukaan laut, dan ada beberapa titik lain di Jawa Timur yang juga beragam. Tidak hanya bukit, kalau kita lihat seperti di Lamongan, di Pacitan, di Banyuwangi, yang mereka adalah dekat dengan garis pantai, pemantauan hilal dilakukan di beberapa garis pantai di sana. Sementara untuk perbukitan, selain di Gresik, ada juga di Jember, ada sebuah gunung, dan bahkan untuk gedung-gedung tinggi, seperti satu di antaranya adalah di salah satu tempat perkuliahan atau kampus di Sumeneb, Madura, yang juga digunakan sebagai salah satu titik lokasi pemantauan hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Hal menarik lain, Bre, yang juga kita lihat adalah bagaimana untuk pemantauan hilal ini sendiri adalah juga bagaimana untuk regenerasi. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, personilnya selalu berganti. Selain berganti dari tua ke muda, ini juga bagian dari regenerasi supaya mereka mengetahui bagaimana prosesi pemantauan hilal di tahun-tahun berikutnya. Baik. Saya akan berikan ke Anda, Bre, di studio. Baik, terima kasih Oki. Kita nantikan lagi pemantauan dari Gresik. Kita sekarang menuju ke rekan kami Sukri di Aceh. Sukri, bagaimana persiapan di sana? Ya, Bre, dan pemirsa semuanya di seluruh Indonesia. Saat ini saya berada di Gedung Observatorium Tengku Sipu Takaram yang terletak di Longa, Kabupaten Aceh Besar. Dan saat ini proses persiapan yang dilakukan oleh tim pemantauan hilal dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Aceh sedang berlangsung. Dan saat ini di belakang saya proses pemasangan alat baru saja dilakukan oleh tim. Mengingat saat ini situasi ataupun kondisi matahari masih sangat panjang. Sedangkan untuk saat ini di Provinsi Aceh sedang berlangsung proses ibadah sholat asar. Dan para tim ini nantinya akan melakukan pemantauan sendiri pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kondisi keberadaan hilal saat ini dari pemantauan sementara yang dilakukan oleh tim dari Kemenak itu berada di angka 0,45%, artinya belum mencapai 1%. Namun demikian, di lokasi ini juga terdapat nantinya ada tim dari Badan Meteorologi dan Geofisika yang akan melakukan pemantauan. Dan pemantauan hilal sendiri nanti akan melibatkan sejumlah ormas, baik dari para santri, tokoh agama, dan majelis pemusyawaratan ulama. Dan untuk tim sendiri yang akan bergerak ke lokasi auditorium di tempat saya berada saat ini mungkin diperkirakan akan berlangsung pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan di Provinsi Aceh sendiri, proses pemantauan hilal juga dilakukan di beberapa titik atau tepatnya ada di 6 titik. Di antaranya di Kabupaten Aceh Jaya, 0 km Indonesia, dan di Lok Sumawe, Nancala, dan Kabupaten Simelu. Demikian, Bre. Baik, terima kasih rekan Sukri melaporkan langsung dari Aceh, dan sebelumnya ada rekan kami Nana Jamal dari Makassar dan juga Oki Arisandi dari Gresik, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.